Perkenalkan, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, ini dengan Ibu siapa ya? Ima. Ibu Ima. Ibu, maksud dan tujuan Ibu datang ke sini, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau menanyakan mengenai persiapan persalinan. Oh baik, jadi Ibu mau menanyakan untuk persiapan persalinan ya Ibu? Iya. Jadi nanti saya akan memberikan sedikit informasi apa saja yang dipersiapkan untuk menjelang persalinan. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Iya. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan cuci tangan ya Ibu. Iya. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan untuk identitas Ibu dan bersama suami. Untuk nama Ibu siapa? Ima. Ima, usianya? Usianya 23 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Mojosongo. Songo. Agamanya Islam ya Ibu. Iya. Statusnya sudah menikah. Iya. Keluarga negaraannya? Indonesia. Untuk golongan darah? AB. AB. Ini usia kehamilan Ibu berapa ya Ibu? Saya boleh minjam untuk buku kayaannya? Iya, boleh. Oh, jadi usia kehamilan Ibu 30 minggu ya Ibu? Apakah Iya. itu benar? Benar. Benar. Baik, ini Ibu saya kembalikan. Iya. Untuk identitas suami, namanya siapa Ibu? Namanya Kevin. Kevin, usianya 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya? Di Alamatnya Mojosongo. Mojosongo. Agamanya? Islam. Islam. Statusnya sudah menikah. Keluarga negaraan? Indonesia. Indonesia. Untuk golongan darah Bapak, Ibu sudah tahu? Sudah. Oh. Oh, usia Baik. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan maksud dan tujuan datang ke sini itu untuk mengetahui apa saja untuk persiapan persalinan, betul Ibu? Iya, betul. Nah baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya persiapan rencana persalinan, yaitu meliputi mempersiapkan rencana kelahiran, termasuk mengidentifikasi penolong dan tempat bersalin, keperluan yang perlu dibawa selama bersalin, serta perencanaan tabung untuk mempersiapkan biaya persalinan ya Ibu. Iya. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan apa saja sih persiapan untuk persalinan, mendalam tentang persiapan apa saja untuk persalinan. Di sini saya akan membagikan, ini ada beberapa informasi yang Ibu bisa baca ya Ibu. Silahkan. Selama Ibu baca, saya juga akan menjelaskan sedikit apa saja itu untuk persiapan persalinan ya Ibu. Iya. Nah, jadi pentingnya persiapan rencana persalinan yang meliputi mempersiapkan rencana kelahiran, termasuk mengidentifikasi penolong dan tempat bersalin, keperluan yang perlu dibawa selama bersalin, serta perencanaan tabungan untuk mempersiapkan biaya persalinan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menentukan tempat persalinan ya Ibu. Ibu dan keluarga sudah harus menentukan di mana Ibu akan melahirkan, sehingga ketika sudah ada tanda-tanda persalinan, maka Ibu langsung bisa berangkat ke fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, untuk yang kedua yaitu memilih tenaga kesehatan terlatih. Kalau sudah memilih bidan yang akan menolong persalinan Ibu, maka mulai menjalin hubungan sejak periksa hamil sehingga sudah terjalin hubungan yang baik antara Ibu dengan bidan tersebut ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghubungi bidan untuk mempermudah komunikasi. Yang selanjutnya ada merencanakan transportasi ke tempat persalinan. Selanjutnya ada siapa saja yang akan menemani Ibu pada saat proses persalinan. Jadi seperti suami dan keluarga. Jika suami tidak ada di tempat bersalin, saya sarankan Anda anggota keluarga Ibu yang menemani pada saat proses persalinan ya Ibu. Nah, untuk langkah kedua yaitu membuat rencana persalinan, yaitu siapa saja yang membuat keputusan utama dalam keluarga, semisal suami Ibu. Nah, untuk yang kedua, siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan. Semisalkan suami Ibu tidak ada, itu bisa diambil keputusan oleh keluarga Ibu seperti orang tua gitu ya Ibu. Nah, untuk langkah ketiga yaitu membuat rencana persalinan, yaitu di mana Ibu akan melahirkan, kemudian di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan, kemudian bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan, kemudian bagaimana mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan, dan yang terakhir untuk langkah ketiga yaitu bagaimana cara mencari donor, siapa yang akan direncanakan menjadi donor ya Ibu. Jadi Ibu harus merencanakan itu semua. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu membuat rencana persalinan yang keempat yaitu membuat
dana, membuat rencana dan pola menabung. Banyak kasus ibu meninggal karena kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan karena tidak sempat mencari pertolongan ke tempat fasilitas kesehatan yang telah lengkap disebabkan tidak mempunyai dana yang diperlukan. Nah, untuk yang langkah kelima dalam rencana persalinan yaitu yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan untuk persalinan. Nah, alat itu meliputi yang pertama yaitu 2-3 pakaian tidur yang memudahkan Anda untuk menyusui. Yang kedua ada 2-3 BH untuk menyusui. Untuk yang ketiga yaitu 3-4 kain panjang atau sarung. Kemudian baju panjang atau daster. Kemudian ada sandal, kemudian ada 4 celana dalam, kemudian pembalut untuk ibu habis melahirkan. Kemudian tisu basah dan tisu kering. Kemudian ada alat mandi ya ibu seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo. Kemudian ada minyak penghangat seperti minyak telon ataupun minyak kayu putih. Kemudian make up seperti krim wajah ibu bisa bawa ke tempat bersalin ya ibu. Kemudian gurita atau korslet. Kemudian HP yang sudah diisi pulsa. Nah, daftar persalinan untuk bayi itu apa saja sih? Yang pertama yaitu ada 1 lusin baju dan popok bayi, kemudian 2 handuk bayi yang lembut, kemudian kain segi 4 atau selimut bayi, dan kemudian kaos tangan dan kaos kaki, kemudian ada waslap, topi, kemudian minyak telon, sabun bayi, sampo, kemudian sisir khusus untuk bayi ya ibu, kemudian selendang atau kain gendong. Baik ibu, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan apa saja untuk persalinan ya ibu. Iya. Nah, apakah penjelasan yang sudah saya berikan itu sudah cukup jelas atau belum ibu? Sudah Bu. Sudah. Baik ibu, saya akan memberikan evaluasi sedikit tentang persiapan persalinan apa saja ya ibu. Iya. Jadi untuk daftar peralatan untuk bayi itu apa saja ya ibu? 1 lusin baju dan popok bayi, Iya. 2 handuk bayi yang lembut, kain segi 4 atau selimut bayi, kaos tangan dan kaos kaki bayi, topi, minyak telon, sabun mandi, sampo bayi, dan selendang. Ya baik, jadi ibu sudah paham tentang penjelasan yang sudah saya berikan ya ibu. Iya. Baik ibu, terima kasih untuk waktunya karena sudah berkunjung. Nanti jika ibu ada tanda-tanda bahaya persalinan, ibu langsung bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam ya ibu. Iya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan saya akhiri ya ibu. Iya. Selamat pagi. Pagi.